Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Asrini Yuli Wahyuni, dalam pembelajaran online PPKN kelas 10 SMA Negeri 1 Purwokerto. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Namun, sebelum kita lanjut pembahasan materi, kita simak dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian diharapkan bisa memahami macam-macam kekuasaan negara. Kalian juga harus bisa menganalisis konsep pembagian kekuasaan negara di Indonesia serta di negara lain. Dan kalian bisa menyajikan hasil analisis sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Masuk pada materi pembelajaran, ada 3 subbab dalam bab pertama ini. Yang pertama adalah sistem pembagian kekuasaan negara, kedua kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia serta lembaga non-kementerian, yang terakhir adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masing-masing subbab akan saya jelaskan. Sekarang penjelasan yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara. Apa yang dimaksud dengan pengertian sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem ini tentunya berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dan seluruh aspek kehidupan dalam proses penyelenggaraan negara. Berikutnya adalah pengertian kekuasaan. Kekuasaan itu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Supaya apa? Supaya melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Sedang kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bersama. Kekuasaan negara menurut John Locke. Kalian tentu masih ingat tentang trias politika ketika kalian belajar PPKN di SMP. Trias politika. Teori ini membagi kekuasaan negara menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Ini kalau menurut John Locke. Legislatif, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Sedangkan federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, sekarang bedakan dengan trias politika menurut Montesquieu. Montesquieu juga membagi kekuasaan negara menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, sudah paham ya perbedaannya ya? Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu adalah untuk membuat dan membentuk undang-undang. Sedangkan eksekutif adalah melaksanakan atau penyelenggaraan pelaksanaan undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Sedangkan tadi menurut John Locke, kekuasaan untuk mengadili ada di eksekutif. Nah, ini sudah semakin jelas perbedaan-perbedaan antara trias politika John Locke maupun Montesquieu. Nanti kalian kaji lagi, kalian analisis. Kemudian pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Ini pembagian kekuasaan. Artinya, pembagian kekuasaan akan membawa konsekuensi bahwa di antara bagian kekuasaan itu dimungkinkan ada kerjasama dan juga ada koordinasi antar lembaga negara. Mekanisme ini juga dianut di Indonesia, pembagian kekuasaan. Sedangkan pemisahan kekuasaan, artinya apa? Kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik organnya maupun fungsinya. Sehingga setiap lembaga negara menjalankan fungsi mereka masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Dan di Amerika Serikat ada sistem yang namanya check and balances. Nanti ini juga jadi bagian kalian untuk menganalisis teori ini. Oke, sekarang bagaimana penerapannya? Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia.
Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia sepenuhnya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Dan penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia itu terdiri dari dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Apa itu pembagian kekuasaan secara horizontal? Secara horizontal berarti sejajar, sama, satu garis. Jadi pembagian kekuasaan ini dibagi menurut fungsi lembaga-lembaga negara. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar, secara horizontal pembagian kekuasaan itu dilakukan pada tingkat pemerintah pusat dan juga di tingkat pemerintah daerah. Pemerintah pusat berarti ada hubungan yang sederajat antara konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Sedangkan pemerintah daerah berarti hubungan sederajat antara siapa? Pemerintah daerah, yaitu kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Ini tentang pemerintahan daerah, nanti akan dibahas lebih lanjut di bab yang terakhir, bab 4 di semester 1. Oke, nanti kalian akan lebih jelas lagi tentang hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oke, sekarang kembali lagi tentang pembagian kekuasaan secara horizontal ya. Saya ulang lagi. Pembagian kekuasaan secara horizontal itu awalnya hanya mencakup 3 kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, sejalan berkembangnya waktu, cakupan pembagian kekuasaan secara horizontal ini bertambah sehingga mencakup 6 kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, konstitutif, eksaminatif, dan kekuasaan moneter. Apa yang dimaksud dengan konstitutif? Konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini di Indonesia dijalankan oleh MPR. Nah, ketentuan ini ada dalam pasal 3 ayat 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Sedangkan kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh presiden sesuai dengan ketentuan pasal 4. Jadi presiden punya kewenangan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan legislatif di Indonesia dipegang oleh DPR sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Bagaimana hubungan antara konstitutif, eksekutif, dan legislatif? Ini juga harus kalian analisa nanti di tugas-tugas kalian berikutnya. Ya, semakin jelas pengertian antara konstitutif, eksekutif, dan kekuasaan legislatif yang masuk dalam pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, kemudian apalagi kekuasaan berikutnya nih dalam pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia. Nah, tadi udah disebutkan di awal nih, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif itu disebut juga di Indonesia dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan peradilan, untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nanti ketentuannya bisa kalian lihat di pasal 24 ayat 2. Kemudian kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas suatu bentuk pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh BPK. Nanti kalian lihat ketentuannya dalam pasal 23E ayat 1. Sedangkan kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan suatu bentuk kebijakan moneter, mengatur, menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kekuasaan moneter ini di Indonesia dijalankan oleh Bank Indonesia, yang mana bank tersebut menjadi bank sentral di Indonesia. Dan ini sesuai dengan ketentuan pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Yaitu negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur di dalam undang-undang.
Nah, semakin jelas sekarang tentang pembagian kekuasaan secara horizontal. Baik, selanjutnya saya teruskan. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Apa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan secara vertikal? Yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan yang ada di Indonesia. Menurut pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi. Kemudian daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang semuanya diatur di dalam undang-undang. Nah, ini pembagian kekuasaan secara vertikal, nanti akan lebih jelas lagi dijelaskan di dalam materi bab 4 semester 1 nanti, hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Nah, bagaimana pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia? Pembagian secara vertikal di Indonesia adalah hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota, di mana hubungan itu terjalin sebuah koordinasi, pembinaan, serta pengawasan. Nah, siapa yang mengawasi? Yang mengawasi adalah pemerintah pusat dalam bidang administrasi maupun dalam bidang kewilayahan. Nah, hal ini muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu asas desentralisasi? Asas tersebut menyatakan bahwa ada penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten, ataupun kota, untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di negaranya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, dan moneter, serta fiskal. Nah, kita sampai nih di penghujung pertemuan kita hari ini. Kita simpulkan dulu sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini. Materi yang bisa kita simpulkan bersama yaitu Indonesia menerapkan teori trias politika, tetapi sebagai konsep pembagian kekuasaan, bukan trias politika dalam pengertian pemisahan kekuasaan. Artinya, di Indonesia tidak ada pemisahan kekuasaan atau tidak ada pemisahan antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Karena apa? Dalam pemisahan kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga negara yang satu sama lain berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Contohnya di Amerika Serikat. Tapi, kalau di Indonesia, mekanisme trias politika diartikan sebagai pembagian kekuasaan. Jadi kekuasaan negara itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian. Termasuk di Indonesia ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi tidak dipisahkan. Lembaga-lembaga negara ini bisa berkoordinasi dan bekerja sama. Bagaimana bentuk koordinasi dan kerjasamanya nanti diperjelas di bab 3 tentang kewenangan lembaga-lembaga negara. Oke, tugas yang harus kalian kerjakan nanti di pertemuan yang pertama ini, ya, kalian saya minta untuk menganalisis teori trias politika, teori John Locke, dan teori trias politika dari Montesquieu. Bagaimana konsep tentang kekuasaan negara itu di Indonesia? Apakah juga menggunakan kedua teori tersebut? Dan bagaimana penerapannya? Mana teori yang menurut kalian paling relevan untuk diterapkan di Indonesia? Kemudian bandingkan bagaimana penerapan teori tersebut di negara lain, misalkan di Amerika Serikat. Nah, kalian kerjakan nanti di kolom tugas yang ada di kelas kalian masing-masing di Google Classroom. Nanti saya bagikan password kelasnya. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga penjelasan saya ada manfaatnya untuk menambah pengetahuan kalian semua. Tetap semangat meskipun kalian belajar di rumah. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan membaca bersama-sama
doa majelis. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.